Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya LM Minayat dengan NIM 25650026 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan menentukan apakah seorang siswa lulus atau gagal berdasarkan nilai yang dimasukkan. Pada awal, program dibuat variabel n untuk menyimpan nilai dengan variabel x yang diisi dengan teks gagal sebagai nilai awal. Setelah itu pengguna diminta memasukkan nilai melalui keyword. Program kemudian memeriksa kondisi dengan perintah if. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60, maka isi variabel x diubah menjadi lulus. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka isi variabel tetap gagal. Terakhir, program menampilkan hasil kelulusan ke layar. Ini dia hasil runningannya. Di sini kita langsung masukkan saja angka yang lebih besar dari 60, yaitu 70. Enter. Yaps. Di sini tulisannya lulus. Tulisannya itu dia lulus. Nah, sama dengan di sini. Oke, kita langsung saja lanjut ke program kedua, Maven Project 7. Program kedua digunakan untuk mencari angka terbesar dari dua angka yang dimasukkan pengguna. Program membuat dua variabel, yaitu A dan B. Pengguna diminta memasukkan angka pertama dan angka kedua. Setelah itu, program menggunakan if else untuk membandingkan kedua angka tersebut. Jika nilai A lebih besar dari B, maka program menampilkan nilai A. Nilai A yang ini. Namun jika tidak, program akan menampilkan nilai B. Dengan demikian, program dapat menentukan angka mana yang paling besar dari dua input yang diberikan. Di sini langsung saja kita running. Kita input angka 2 saja. 2. Situ 2 lagi. Nah, angka terbesar adalah 2. Oke, kita langsung saja ke slide ke-10, Maven Project 8. Ini dia menjelaskan tentang nested if untuk mencari angka terbesar dari 3 bilangan, yaitu A, B, C. Pertama, pengguna diminta memasukkan 3 angka. Setelah itu, program membandingkan nilai A dengan B. Jika A lebih besar dari B, maka program kembali memeriksa apakah A juga lebih besar dari C. Jika benar, berarti A adalah angka terbesar. Jika tidak, berarti C adalah angka terbesar. Namun ada sedikit gangguan di sini. Namun jika pada awalnya A tidak lebih besar, mana ya tadi? Ini. Sudah dicek. Kira masih dia. Lebih besar dari C. Jika benar, maka B adalah angka terbesar. Jika tidak, maka C adalah angka terbesar. Jadi program ini menunjukkan cara kerja nested if, yaitu percabangan di dalam percabangan. Penjelasannya langsung saja kita running di sini. Agak belibet karena tadi ada gangguan pesan WhatsApp. Di sini kita langsung saja input di ini ya. Kita input angka 3 juga. Salah. Kita running ulang saja. Angka 1, 2,
Ya, angka terbesar adalah C, sama dengan 3. Kita lanjutkan ke program kedua, Maven Project 9. Maven Project 9. Program ini masih menggunakan nested if, tetapi fungsinya untuk mengurutkan 3 angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pengguna memasukkan 3 angka yaitu A, B, dan C. Setelah itu, program membandingkan ketiga angka tersebut secara bertahap. Pertama, program melihat apakah A lebih kecil dari B. Jika ya, program melanjutkan pemeriksaan untuk menentukan urutan angka berikutnya. Jika tidak, program masuk ke kondisi lain untuk membandingkan angka yang tersisa. Dari beberapa kondisi tersebut, program akhirnya menampilkan urutan angka dari nilai paling kecil ke nilai paling besar. Program ini memperlihatkan bahwa nested if dapat digunakan untuk proses pengurutan data sederhana. Running. Ini kita masukkan sama kayak tadi saja, beda ribet. Ini kan hanya kita saja. Nah, angka diurutkan 1, 2, 3. Oke, kita lanjut saja ke slide ke-12, Maven Project 10. Program yang kelima ini menjelaskan tentang penggunaan operator logika NOT. Pada program ini menggunakan diminta memasukkan 2 angka yaitu A dan B. Setelah itu program memeriksa kondisi apakah A lebih besar daripada B. Tanda seru. Yang tanda seru ini ya, yang setelah if. Berarti membalik nilai logika. Jadi jika kondisi A lebih besar daripada B bernilai salah, maka setelah dibalik hasilnya menjadi benar. Artinya kondisi tersebut sama dengan memeriksa apakah A lebih kecil atau sama dengan B. Jika kondisi terpenuhi, program menampilkan bahwa angka A lebih kecil atau sama dengan B. Jika tidak terpenuhi, program menampilkan bahwa angka A lebih besar dari A. Angka A lebih kecil atau sama dengan B. Atau tidak lebih besar dari B lah. Program ini menunjukkan bagaimana operator NOT dapat membalik hasil suatu kondisi. Nah, langsung saja kita running di sini. Input angka 1. Ini terserah kita input angkanya. Kita input saja 2 lah. 2 input angka 2 di sini. 2 lebih besar dari 1. Itu yang B. Nah, di sini kita langsung saja ke program keduanya, masih di slide ke-12. Program ini menjelaskan penggunaan operator logika AND. Program meminta pengguna memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel N. Nah, variabel N yang setelah if ini. Setelah itu program memeriksa kedua kondisi sekaligus, yaitu apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80 dan lebih kecil dari 90. Kedua kondisi tersebut digabungkan dengan operator dan yang berarti keduanya harus bernilai benar agar hasilnya bernilai benar agar hasilnya benar. Agak belibet. Nah, sariawan. Jika nilai berada di antara 80 sampai 89, program menampilkan pesan Anda lulus. Namun jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, program akan menampilkan Anda gagal. Ya.
Anda gagal. Program ini menunjukkan bahwa operator AND digunakan untuk menggabungkan dua syarat menjadi satu keputusan. Nah, kita running saja. Kita input nilai di sini 81. Nah, Anda lulus yang ini. Anda lulus. Nah, kita running ulang untuk memasukkan angkanya lagi. Kita masukkan di sini 79. Nah, Anda gagal. Oke, langsung saja kita masuk ke slide ke-15, Maven Project 12 ya. Di sini program menjelaskan tentang percabangan switch untuk memilih aksi berdasarkan nilai yang dimasukkan pengguna. Pertama, pengguna diminta memasukkan sebuah angka ke dalam variabel n, yang case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Nah, case 1 ini terdapat di sini dalam kurung tanda kutip kurang sekali, case 2 kurang, case ketiga cukup, case keempat baik, case kelima baik sekali. Nah, terus di sini pengguna diminta memasukkan angka ya. Ini sudah ada angkanya ke dalam variabel. Setelah itu program memeriksa nilai tersebut menggunakan switch. Jika pengguna memasukkan angka 1, program menampilkan kurang atau kurang sekali. Program yang ini ya, ke 1 kurang sekali. Terus jika angka 2, program menampilkan kurang. Apa juga ini? Ya. Kurang. Habis itu jika memasukkan angka 3, memasukkan tanda kutip cukup. Jika memasukkan angka 4, menampilkan tanda kutip baik. Jika memasukkan angka 5, menampilkan baik sekali. Setiap case diakhiri dengan break yang berfungsi untuk menghentikan pemeriksaan agar program tidak melanjutkan ke kondisi berikutnya. Jika angka yang dimasukkan tidak termasuk 1-5, maka program menjalankan bagian default dan menampilkan pesan bahwa input yang diberikan salah. Program ini menunjukkan bahwa switch digunakan ketika ada banyak pilihan kondisi yang nilainya sudah pasti. Di sini langsung saja kita running. Aduh, sorry, salah guys. Salah. Kita running saja. Maaf ya, di situ tadi ada sedikit kesalahan. Di sini kita masukkan saja angka 5. Nah, menampilkan hasil baik sekali. Oke, di situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.